Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait Bambang Pacu yang kali ini mempermalukan Hasto Kristianto yang membawa mantan Kaisang ya kan. Wah, kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Dalam politik yang saya kenal, orang yang paling setia kawan namanya Jokowi. Dan saya bersaksi ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik. Wacana mengembalikannya kepolisian, ke ABRI, dan sang mantan Kaisang yang tiba-tiba muncul dibawa oleh Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto, Sekjen saya. Terlepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Bapak Hasto dengan memunculkan mantan Kaisang ke hadapan publik seolah-olah membawa kunci rahasia negara dan akan memperbaiki negara ini, saya tidak setuju. Karena menurut saya itu persoalan percintaan yang sangat tidak penting dibahas di dalam partai yang sebesar ini. Saya sebagai kader malu. Karena apa? Karena ada yang harus di counter yang lebih penting lagi. Seperti apa? Seperti ada simpatisan atau influencer politik yang membahas tentang mundurnya seorang Bambang Pacul itu perlu di counter. Karena apa? Itu masalah besar di badan PDI Perjuangan. Kalau persoalan percintaan dari Kaisang, apalah pentingnya untuk negara ini? Saya pun malu membahas itu. Ini seperti lambe turah menurut saya ya. Dan perempuan itu pun gak penting sekali menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Ya, itu menjadi urusan dia sendiri aja lah. Berbicaralah tanpa menggunakan seragam partai begitu. Namun kemudian ada yang saya setujui, persoalan kembalinya kepolisian ke TNI. Saya sangat setuju. Sudah berapa banyak kasus yang terjadi dalam 1 tahun atau 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang. Kasusnya pun serem-serem ya. Lihat survei kepercayaan dari masyarakat, TNI lebih dipercayai. Kita berbicara fakta saja lah, fakta di lapangan. TNI lebih diindah-idamkan sebagai penjaga negeri. Ya, saya ini orang yang selalu memasang badan untuk membela polisi. Apalagi di kasus kemarin-kemarin yang dimana orang benci sekali dengan polisi karena Sambo. Apalagi dengan statement Najwa, saya yang pasang badan untuk membela. Tapi apa yang terjadi terhadap saya? Keadilan pun seperti dipertanyakan hasilnya. Jadi intinya saya bahas ini adalah saya setuju kepolisian dikembalikan ke ABRI demi kebaikan negeri, dan saya tidak setuju dengan sekjen saya. Bapak, saya sebagai kader malu Bapak. Ya, gak usah bahas-bahas percintaan orang. Besok kalau orang lain bawa mantan Bapak atau mantan saya, kan kacau ini atas nama PDI Perjuangan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk sekjen saya. Saya mendukung. Mbak Puan, ini ada pernyataan dari Bang Asian kalau menyebut bahwa perseteruan Pak Jokowi dengan PDIP itu bermula dari Bu Mega menolak perpanjangan masa presiden. Artinya memang dulu Pak Jokowi sempat menginginkan 3 periode, Mbak. Tapi PDIP menolaknya. Yang bisa saya sampaikan bahwa sesuai dengan sesuai dengan konstitusi, jabatan presiden itu adalah 2 kali, 5 kali 2 kali gitu, 10 tahun. Jadi kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana, kemudian seperti apa, kan waktu itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Presiden dulu menginginkan itu. Datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak. Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Habib Rizik ini pertama adalah habis-habisan melawan Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi kemudian Prabowo dihina pada saat dekat dengan Jokowi dan dia mendukung Anies tadi semua. Tapi sekarang hati-hati Pak Prabowo, sekarang mereka. Inilah mereka. Sesungguhnya yang diperjuangkannya itu bukan kebenaran, tapi kepentingan. Dan kepentingan mereka itu yang jelas yang menjaga negeri ini, menguasai negeri ini. Masa nggak sadar kalian? Masa nggak sadar dari mulai sejak pergerakan kebangsaan negara ini sampai hari ini. Bahkan mereka terang-terangan lagi. Coba bayangkan. Terang-terangan dulu malah sedih. Malah dilindungi oleh Banser dulu. Alhamdulillah sekarang Banser tadi semua udah nggak lagi. Tapi sekarang setiap mereka takbir akbar, besar jumlahnya. Yang kemudian mereka yang dihina di dalam acara itu adalah pemerintah. Yang dihina di acara itu adalah presiden. Tadi semua. Dan saya baru merasakan punya presiden Indonesia. Karena sebelumnya presiden Jawa yang ada. Ini presiden Indonesia ini. Presiden Indonesia. Dari NTT, Papua, Maluku, itu semua digarap. Aceh,
walaupun tidak katakan tanda petik nih Pak Habib, tidak kurang memilih. Loh, Saya bilang tidak Aceh memilih pun kurang. Padang yang tidak memilih dia, NTB dibangun. Betul. Dulu tuh orang kalau punya tol tuh taunya tol tuh di Pulau Jawa. Ya betul betul. Sekarang di tiap daerah punya tol. Itu prestis loh. Dulu seperti anak yatim di luar non Jawa ini. Iya. Jadi kalau ke Jawa pengen lewat tol. Sekarang lampu merkuri aja nggak ada. Nggak ada. Dan sekarang di Aceh yang tidak memilih dia. Iya. Dibuat tol. Kurang memilih. Jangan Iya, tidak memilih iya. nanti. Tapi insya Allah Nanti marah dia. Enggak, insya Allah saya pesan kepada orang Aceh. Iya. Saya yakin di depan akan menerima nih. Menerima. Ini pemimpin yang baik. Oke. Kita nggak ada masalah. Dulu mungkin Anda menolak, belum tahu Jokowi ini baik atau enggak. Iya. Sekarang Jokowi balas dengan baik. Terus juga di Padang, dibuat tol, di NTB, dibuat semuanya. Lah, inilah pemimpin yang hebat. Dia tidak pernah membenci orang yang menolak dia, tetap dicintai. Lah, saya melihat secara nasional, tapi secara internasional, negara mana di dunia yang nggak kenal Jokowi sekarang? Wah, hebat sekali KTT Sampai G20. Rusia Rusia sama Ukraina perang, Iya. G20 kemarin. datang bisa. Saya lihat tuh pemimpin negara seperti Cina, Amerika, Iya. seperti ngangak udah Jokowi. Pangeran Arab tuh kan, maaf ya, orang kalau punya duit itu agak angkuh kan. Iya. Tapi saya lihat MBS nih, MBS. Muhammad bin Salman, oke? Saya lihat waktu dia ke Bali tuh, dia perhatiin perilaku Jokowi. Dia ada kekaguman. Kalau Uni Emirat itu sama Jokowi sudah seperti saudara kandung lah. Itu pada Uni Emirat tuh. Ya ada Saya itu. masjid namanya Jokowi. Saya itu belum tentu berkunjung negara lain dan belum tentu mau terima orang. Tapi masjid ke situ datang. Mantunya Jokowi kirim utusan anaknya. Sampai seperti pelukan. Ini apa? Orang tuh kalau bersih hati seperti Jokowi apa? Ada aura. Orang kelihatannya apa? Kesian malah. Ini pemimpin kok nggak arogan. Dihujat dia aja diam aja di. Iya. Loh, sampai Pangeran Emirat Arab itu kan rumahnya istana. Ya. Diajak ke Solo, diajak ke rumahnya Jokowi. Ya. Saya lihat kursinya kursi zaman dulu. Mungkin dia lebih terhormat di situ Iya. ketimbang di istana. Dia melihat ini orang kok lugu. Sampai di berita Arab dibilang apa? Orang dari orang miskin, orang kecil yang nggak mimpi jadi presiden bisa jadi presiden. Bahwa secara internasional Jokowi mendobrak sampai ingin mencalonkan jadi PBB. Iya, iya. Karena sikap ketegasannya dia apa? Ya, Berbicara benar, nggak takut. Iya. Dia di berangkat Eropa. Iya. Berarti ini. Jadi dilihat apa? Oh, ini orang punya prinsip. Nah, Jokowi lah ini pemimpin yang punya prinsip, punya karakter mental menang, dan memikirkan. Mungkin saat ini mungkin tidak ada presiden terbaik di dunia, cuma Jokowi. Oh, hebat Loh, banget. sampai polling presiden dulu yang terpopuler kan Jokowi, Jokowi betul. mengalahkan Amerika semuanya. Iya, Nah, iya. menimbang ini, saya itu kepingin apa? Iya. 10 tahun ini kok seperti singkat. Iya, cepat sekali ya. Padahal kalau lihat prestasinya Kena 10 Covid 2 tahun. kena COVID 2 tahun masih bisa bekerja. Iya. Negara lain kena COVID collapse. Kolaps ya. Kita kena COVID 2 tahun nggak bekerja, tapi ekonominya masih bisa berjalan. Iya. Orang meributin utang 7.000. Ya, Padahal sisanya SBY berapa? ya, itu kan kumulatif dari Iya. pertama Lah, sampai ke sekarang utang 7.000 kalau buat bangun nggak ada masalah. Iya. Indonesia ini masih negara paling kecil utangnya. Iya. Kalau dibanding semua Singapura semuanya lebih besar. Lah, sementara utang zaman SBY jauh lebih besar daripada Jokowi. Iya. Tapi mana isinya? Nggak ada. Iya. Jangan-jangan dibagi-bagi aja. Saya bersaksi hari ini, dalam politik yang saya kenal, orang yang paling setia kawan namanya Jokowi. Dan saya bersaksi, ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik, ya, dan dia bisa diandalkan sebagai pemimpin. Buktinya 83 dari 100 rakyat Indonesia percaya sama dia. Jadi, dan saya senang nanti Prabowo akan mengikuti dia. Pak Jokowi saya tanya, baru 2 minggu lalu, 10 hari lalu, Pak, Bapak tuh kenapa sih? Kan presiden tuh secara undang-undang berhak dapat ya, setelah pensiun tanah. Betul, rumah. Ya. Bapak nanti kalau sudah pensiun mungkin apa? Apa Pak Luhut ya? Saya balik kampung aja lah. Gitu. Ke Solo. Nah saya bilang, Bapak kenapa beli di Solo? Kenapa nggak di Jakarta? Kan Bapak dibutuhin juga. Beliau bilang, enggak lah, seksi itu aja. Gitu. Saya terus terang, ini Bapak ini gimana sih? Saya bilang, saya balik kampung. Saya nggak ingin lah di Jakarta. Gitu. Saya pernah bilang, Prabowo nawarkan jabatan apa aja sama beliau. Tapi beliau bilang, saya belum terpikir di situ.
Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.